para keturunan Arab tidak seluruhnya dari Quraisy. Dan kita tahu bahwa selama ini yang bukan Quraisy itu susah berkumpul dengan yang Quraisy. Tapi kalau orang pribumi malah kumpul gak karuan. Jadi ini campuran Quraisy. Kalau Arab malah meragukan campur Quraisynya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para subscriber sekalian, para pemirsa dan teman-temanku sekalian, kita akan lanjutkan sesi kedua dari pidato himbauan Ketua Umum PBNU. Nah, apa yang bisa kita simpulkan, apa yang bisa kita gali, apa yang kita bisa tarik poin-poinnya dari apa yang beliau sampaikan dalam pidatonya. Mari kita dengarkan bersama pidato beliau yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kiai-kiai Jawa, kiai-kiai Madura, kiai-kiai Bugis, kiai-kiai ulama-ulama Aceh dan sebagainya ini kita yakini lahum haldun min Quraisy. Karena orang-orang pribumi ini senang bertabaruk kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Kalau sama-sama Arab malah sulit. Ya beneran. Karena di tengah-tengah orang Arab itu ada tradisi asobiyah, qabilah yang mencegah mereka itu dengan mudah berbaur satu sama lain. Ya kita bisa lihat, kita semua tahu yang masuk di Nusantara ini para keturunan Arab tidak seluruhnya dari Quraisy. Dan kita tahu bahwa selama ini yang bukan Quraisy itu susah berkumpul dengan yang Quraisy. Tapi kalau orang pribumi malah kumpul gak karuan. Jadi ini campuran Quraisy. Kalau Arab malah meragukan campur Quraisynya gitu. Kalau bukan betul-betul Quraisy. Ini keyakinan kita. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al. Ada yang meragukan silsilah Ba'al. Betul, Ba'al ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Ba'al ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah, bukti-bukti barokah dari dzurriyyah Ba'al ini. Kita merasakan sendiri. Ini semua santri kan, ngaji semua di pondok kan, semuanya merasakan barokahnya sulam safira. Ini taklif dari Syekh Sayyid Salim bin Sumer Ba'alwi. Kiai-kiai sampai sekarang masih memegangi kitab yang sangat terkenal, kumpulan fatwa namanya Bughiyatul Mustarsyidin. Ini taklif dari Syekh Al-Habib Abdurrahman Ba'alwi. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang turun. Baik kawan-kawan sekalian, ini saya sudah mengambil 3 poin dari apa yang disampaikan oleh Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Poin yang pertama adalah asobiyah qabilah, yaitu fanatik kesukuan. Maka beliau mengatakan kalau orang Arab itu justru malah meragukan Quraisynya. Kenapa? Karena mereka itu punya asobiyah qabilah, yaitu fanatik kesukuan, di mana itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan seperti apa mereka itu, ya kan? Mereka tidak mau berasimilasi dengan
masyarakat pribumi Nusantara. Mereka mendirikan kampung-kampung sendiri yang kita kenal dengan kampung Arab, ya dah. Nah, kemudian dalam hal apapun mereka itu mengeksklusifkan diri. Bahkan dalam urusan pernikahan saja, di mana ulama jumhur itu, ya, itu sepakat bahwasanya al-muslim wal muslimat itu kuf'an lahum, gitu loh. Itu sekufu. Nah, tapi mereka lebih mengambil kepada pendapat yang tidak kuat, pendapat yang lemah, qaul dhaif, gitu loh. Nah, makanya mereka tidak berasimilasi, gitu loh. Nah, itu poin yang pertama, gitu ya. Artinya orang-orang Arab yang mengeksklusifkan diri, yang bisa kita lihat sekarang seperti para habaib itu, ya toh, ataupun orang Arab yang bukan habaib, itu asobiyahnya tinggi, fanatik kesukuannya tinggi, gitu loh. Nah, kita bisa lihat buktinya misalkan ketika, ya toh, Gus Dur itu dianggap salah oleh mereka. Bagaimana mereka itu menghina-hina Gus Dur, ya kan, sampai dikatakan kiai buta mata, buta hati dan lain sebagainya. Tapi ketika kelompok mereka sendiri yang salah, gitu loh, seperti misalkan mengatakan, ya toh, seorang habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang kiai yang alim. Ada lagi yang mengatakan, gitu loh, ya, seorang habib yang nakal, yang bermaksiat, yang narkoba, itu kakinya lebih mulia daripada kepala seorang kiai yang bersorban. Nah, itu kan luar biasa fanatik kesukuannya. Tidak ada di antara para habaib itu yang menegur mereka. Justru terlihat melakukan pembiaran, gitu loh. Bahkan ada yang membela, gitu kan. Nah, seperti contoh ada seorang habib yang dari Solo itu ketika menanggapi, ya kan, apa yang dilakukan oleh habib-habib yang di Jakarta, gitu kan, dia bilang, gitu loh, bagaimanapun kita itu berbeda pendapat, gitu kan, tapi kecintaan saya kepada dia tetap ada. Barang siapa yang tidak menghormati, tidak menghargai, tidak mendukung dia, maka hilang cintanya dari hati saya. Itu kan bentuk pembelaan. Harusnya kan tidak boleh dibela, harusnya dikasih teguran, gitu loh. Nah, itu namanya asobiyah kesukuan, gitu ya. Poin yang kedua dari apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dalam pidatonya tersebut, ya. Poin yang keduanya adalah diragukan karena tidak ada catatan silsilah selama 400 tahun, gitu loh. Jadi diragukannya silsilah Ba'alwi tersambung kepada baginda Rasulullah SAW itu karena terputusnya periwayatan sanad nasab silsilah mereka kepada Rasulullah selama 400 tahun. Itu yang menjadi polemik, gitu loh. Kenapa itu jadi polemik dan kenapa Kiai Yahya itu mengutip itu, gitu loh. Karena apa? Karena selama ini mereka itu mengklaim Wali Songo itu adalah bagian dari keluarga Ba'alwi, bagian dari habaib dari Hadromut, Wali Songo katanya begitu. Nah, kemudian mereka mengatakan tapi Wali Songo itu tidak punya keturunan, gitu loh. Kenapa? Karena keturunan terputus sejak 500 tahun yang lalu. Lah, apa bedanya? Kamu juga sanadnya terputus selama 400 tahun, gitu loh. Nama Ubaidillah atau Abdullah itu pertama kali disebutkan sebagai sambungan nasab keluarga Ba'alwi ke Ahmad bin Isa An-Naqib itu tertulis pada abad ke-89 dan dipopulerkan itu baru di abad 12 dan 13. Nah, abad sebelumnya nggak ada, nggak dikenal mereka sebagai bagian dari keluarga para asyraf, para sadah, anak cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, gitu loh. Apa bedanya dengan klaim mereka tentang keturunan Wali Songo? Yang kata mereka, kami mengakui Wali Songo adalah bagian dari keluarga Ba'alwi, bagian dari para habaib, tapi tidak punya keturunan karena keturunannya sudah terputus sejak 500 tahun yang lalu. Lah, apa bedanya, gitu loh. Nah, kemudian poin yang ketiga, ya, poin yang ketiga, ya toh. Nah, kita meyakini, ya, kita meyakini
ketersambungan nasab Ba'alwi ini kepada Rasulullah itu kenapa? Alasannya Kiai Yahya Khalil Stakuf itu karena kita merasakan barokahnya. Barokah apa? Ya barokah ilmunya, bukan barokah nasabnya. Karena Kiai Yahya Khalil Stakuf itu menyebutkan barokah karena kita ngaji kitab Sulam Taufik, kita ngaji kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu artinya apa? Ilmu itu lebih diutamakan daripada nasab, gitu loh. Walaupun nasabnya itu mulia, akan menjadi hina karena sebab kebodohannya. Walaupun orang itu hina, kalau dia berilmu maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, ya. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu gitu loh. Jadi bukan bicara masalah yang lain. Jadi kita kalau mau memahami, ya, kalau mau memahami pidato daripada Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf gitu kan, maka sampean harus lihat tuh dari susunan ilmu lughah, ilmu kalam, ilmu mantik gitu ya. Nah, sekarang bicara dengan keyakinan, apakah keyakinan dengan kepercayaan itu sama? Tentu saja tidak, gitu loh. Nah, mari kita lihat nih, gitu ya. Berbicara keyakinan, maka kita harus pahami lughatan dan istilahan daripada perbedaan antara keyakinan dengan kepercayaan, gitu loh. Nah, ini dalam kitab mantik itu, ya, ada takbirnya itu al-farqu bainal yakin wa bainat tasdiq. Ya, perbedaan antara yakin dengan pembenaran, dengan percaya. Antara yakin dengan percaya itu bedanya apa? Fal yaqinu yakunu fil qalbi. Maka adapun keyakinan atau kepastian itu adanya di hati, gitu loh. Wa tasdiqu yakunu amron ikhtiyarian. Ya. Kalau tasdik, kalau percaya itu adalah perkara yang opsional, gitu loh. Perkara yang harus ada pendukungnya, gitu loh, ya. Seperti contoh misalkan nih, saya akan mengutip dari kitab Mabadi Awaliyah, ya. Ini kitab tentang ini kitab tentang usul fikih, gitu ya. Jadi usul fikih ini ada, gitu loh. Kita bisa ambil takbirnya di sini, gitu ya. Apa sih perbedaannya tentang yakin dan percaya, gitu loh, ya. Yakin dan percaya, gitu loh. Nah, oke, sebelum saya ngambil kaidah usul fikihnya, saya mau cerita dulu nih. Saya pernah baca dan saya punya kebetulan waktu itu Sayyid Sayyid Fadil Al-Jailani dari Turki, salah satu seorang cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani itu datang ke Indonesia. Kebetulan beliau bagi-bagi kitab karya tulis daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, di dalam kitab itu yang berjudul Al-Mukhtasar fi Ulumiddin, Syekh Abdul Qadir ketika berbicara tentang iman, tentang keyakinan, beliau itu membagi menjadi 3, gitu ya. Ada iman taklidi, ada iman istidlali, ada iman tahqiqi. Nah, iman istidlali itu adalah kepercayaan seseorang, keyakinan seseorang yang didukung oleh berbagai macam aspek keilmuan, gitu loh. Nah, kalau iman taklid itu enggak, dia ikut-ikutan, gitu loh. Karena dia lahir dari kedua orang tua yang muslim, maka otomatis dia jadi orang muslim. Karena dia hidup di lingkungan para ulama, di lingkungan pesantren, maka otomatis dia itu terpacu untuk menjadi santri, gitu loh. Karena dia itu hidup di lingkungan orang-orang yang soleh, maka dia rajin ibadah, gitu loh. Nah, itu semua tergantung daripada aspek-aspek kehidupan kalau taklidnya itu, gitu loh. Nah, kemudian di dalam kitab usul fikih ini, ya, dalam kitab usul fikih ini yang disebut dengan taklid itu apa sih, gitu loh, ya. Taklid itu qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina ma'khudhuhu, ya. Nah, menerima
meyakini fatwa atau pendapat dari orang yang berpendapat, wa anta la tadri, sedangkan kamu tidak tahu min aina ma'khuduhu, dari mana dia mengambil referensinya, dari mana dia mengambil dalilnya. Jadi kita nggak tahu nih, ya saya nggak ada urusan lah. Seperti katanya Kiai Khalil Yahya Stakuf tadi itu, saya nggak ada urusan mau ada catatannya atau tidak, saya nggak peduli. Yang penting kita meyakini bahwasanya Ba'alwi itu adalah bagian dari zuriyahnya Nabi, karena barokahnya kita rasakan. Apa barokahnya? Barokah keilmuannya. Seperti beliau menulis kitab Sulam Taufik, menulis kitab Bughyatul Mustarsyidin, yang mana kitab itu banyak mendatangkan manfaat dan barokah bagi para santri dan ulama di Indonesia. Jadi barokah ilmunya itu yang penting. Sehingga secara tidak langsung ini membantah ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Habib Bahar misalkan, diucapkan oleh Habib Taufik misalkan, dan diucapkan oleh santrinya Ustadz Al-Ghifari itu, bahwasanya satu orang Habib yang bodoh itu lebih utama, lebih mulia daripada 70 orang kiai yang alim. Itu dibantah dengan itu, gitu loh. Nah, cuman kepercayaan, keyakinan yang tidak dilandasi oleh disiplin keilmuan yang terkait di sini masalahnya apa? Kan ini masalah nasabnya, tersambung atau tidaknya. Maka kalau kita tidak didukung oleh keilmuan yang terkait, yakni ilmu nasab, untuk menentukan, memastikan apakah nasabnya itu nyambung atau tidak, ya maka itu namanya taklid. Dan taklid itu bagaimana kedudukannya, gitu loh. Nah ya, taklid itu bagaimana kedudukannya, gitu loh. Taklid itu kedudukannya sangat lemah, gitu loh. Taklid itu kedudukannya sangat lemah, gitu loh. Artinya apa? Orang yang fanatik buta. Nah, kalau percaya, gitu, bedanya percaya dengan yakin. Kalau yakin itu dasarnya ke taklid, gitu loh. Tidak perlu ada pembuktian. Karena saya meyakini cerita, informasi dari orang yang menyampaikannya. Itu namanya fanatik buta. Nah, kemudian kalau percaya itu bagaimana? Percaya itu huwa qabulu qaulil qail, yaitu dia menerima fatwa, dia menerima pendapat dari orang yang berfatwa atau berpendapat, wa anta tadri, sedangkan kamu tahu min aina ma'khuduhu, dari mana sumber referensinya, dari mana hujjah dan dalilnya diambil, tahu, gitu loh. Nah, seperti kita ini tahu berdasarkan manuskrip, berdasarkan catatan sejarah para ahli nasab, ya toh, berdasarkan informasi dari lembaga-lembaga pencatat nasab keluarga Nabi Muhammad SAW yang ada di seluruh dunia, yang jumlahnya 130 nakobah itu, bahwasanya Wali Songo ini ya sebagian keturunan keluarga Al-Hasani, sebagian keluarga Al-Husaini, tapi bukan Ba'alwi. Al-Husaininya itu ke Musa Al-Kazim, bukan ke Yaman, tapi ke Persia. Kenapa? Ada catatannya dan sudah diisbat oleh para ulama ahli nasab, sudah ditahqiq. Bahkan nih Kanjeng Sunan Kudus dan Kanjeng Sunan Giri, keturunannya sudah ada yang mendapatkan syahadah nasab dan juga sudah melakukan tes DNA. Nah, itu namanya percaya. Jadi Kiai Yahya Khalil Stakuf ini tidak menekankan kita untuk percaya, tapi mengajak kita untuk meyakini. Maka kita harus tahu maknanya. Kenapa beliau menggunakan kalimat yakin, tidak menggunakan kalimat percaya? Ya maka dilihat di dalam ilmu lughah, di dalam ilmu sastra bahasa, gitu loh. Nah, kira-kira demikian ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa
menambah pengetahuan dan kefahaman kita, dan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita dengan rahmat dan maghfirahnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan keberkahan syafaat beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwafiq ila